warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Bangbayang 3, Bapak Koos Koswara SPD SD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Bangbayang 3. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruangan ini bersama. Sholawat dan syukur kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama. Sebelum memulai acara ini, perkenalkan saya Dias Lydia sebagai MC pada pagi hari ini untuk membawakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bangbayang 3, yang keempat kegiatan inti penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Novita Kurniasi SPD MPD, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia berbangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita seluruh Indonesia bersatu. Hiduplah untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bangbayang 3 kepada Bapak Koos Koswara SPD SD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala
asrofil al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alim. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Pengurus Staf Karyawan SDN Negeri 3 yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan masyarakat kita kepada Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi dan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, tabi'in dan kita semua. Semoga benjang di hari kiamat akan diberikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah untuk hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang mungkin suatu program dari pemerintah, yaitu kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan pada saat ini kita melaksanakan yang namanya diseminasi budaya positif, yang merupakan suatu program pemerintah yang diharapkan dapat diterapkan di semua sekolahan, baik di SD Negeri 3 ataupun di SD yang lain. Karena saya yakin bahwa semua guru di Indonesia diharapkan mereka dapat melaksanakan kegiatan PGP dengan baik dan melaksanakan semuanya, dari kegiatan, pelatihan, staf proses dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Jadi harapan ke depan bahwa pemerintah dengan kegiatan PGP ini akan memberikan hasil yang memberikan pada siswa-siswi SD, terutama di SD. Karena kita sekarang adalah bekerja di unit sekolah dasar. Bahwa ke depan program ini adalah program pemerintah, bukan program pribadi dari CGP. CGP hanya sebagai perantara untuk melaksanakan kegiatan yang bisa ditularkan kepada SD, khususnya di SD Negeri 3, umumnya di SD, semua SD di Kecamatan Manakau. Dan ke depan ini dapat bisa berjalan dengan lancar, sehingga nanti dapat menghasilkan hasil yang memuaskan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk semuanya bisa diterapkan di kita. Dan terutama nanti yang disampaikan oleh Bu Dian bisa dilaksanakan dengan baik. Kita belajar bersama untuk mempelajari budaya positif yang ada di kita dan juga budaya positif yang belum kita laksanakan. Mari kita laksanakan di sekolah kita sehingga kita memiliki ciri khusus, memiliki budaya positif yang baik untuk siswanya, gurunya, juga karyawan lainnya. Ya, berkenan dari saya sedikit untuk saya sampaikan. Jadi intinya adalah kita bersama-sama menunjukkan budaya positif di SD Negeri Bundaran ini. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti, penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Novita Kurniasi SPD MPD. Kepada Ibu Dian Novita Kurniasi SPD MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bangbayang 3, Bapak Oskos Keluara SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf
dan karyawan SD Negeri Bangbayang 3. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan desiminasi di tempat SD Negeri Bangbayang 3. Sholawat serta salam kalau kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari ini. Saya Dian Novita Kurniasi, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Bangbayang 3 akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Sebelum kita mengenal budaya positif, ya, ini ada pertanyaan romantik. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ya, setuju. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kita memberikan hadiah atau ucapan atau penghargaan kepada anak itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke, setuju, ada yang tidak ya. Kita lihat. Nah, topik dalam eksplorasi konsep hari ini adalah yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol nanti yang akan kita pelajari bersama. Yang terakhir adalah restitusi dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang mengontrol diri Anda. Jadi kita pun sama, tidak bisa mengontrol murid kita, tetapi bagaimana menumbuhkan secara intrinsik dari murid itu sendiri untuk menerapkan disiplin positif. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu di sekolah, melakukan anak itu pasti mereka itu memiliki motivasi. Yang ketiga adalah materi berpikir menang lawan menang, win-win ya, dan kolaborasi dari konstruksi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini nanti ada kita menemukan 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi. Pembahasan yang pertama adalah apa makna dari disiplin. Bapak Ibu sekalian, bahwa disiplin itu artinya yang berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri ini membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin ini tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, ya, untuk jangka panjang. Namun dalam budaya kita itu makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menerapkan disiplin itu dalam bentuk peraturan. Anak tidak boleh seperti ini. Jadi kita membentuk peraturan yang harus ditaati oleh anak, yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, artinya itu lintas bahasa, suku, bangsa tanpa memandang semua itu ya, maupun latar belakang mereka. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada
teori kontrol. Ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan termotivasi, intrinsiknya akan terbangun ketika mereka sudah yakin akan hal yang baik itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ya gotong royong, terus berakhlak mulia, ya. Kemudian berpikir kritis. Nah, berkebinekaan global. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagunya ya? Ada. Masih ingat Bapak Ibu? Ingat. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Pembelajaran yang kedua adalah adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua macam, ya. Yang pertama dari internal atau dari dalam diri kita sendiri, yang kedua itu dari eksternal. Nah, poin yang pertama ini coba Bapak Ibu pahami, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi internal atau eksternal Bapak Ibu. Nah, supaya kita aman, tidak dihukum. Ini motivasi internal atau eksternal? Eksternal, ya betul Bapak Ibu, karena itu dari luar, dari paksaan, bukan dari dalam diri sendiri. Maka pertanyaan dari mereka yang masih termotivasi secara eksternal, mereka akan berkata, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu merupakan eksternal atau internal? Eksternal. Nah, itu datanya dari luar supaya kita mendapatkan hadiah, imbalan. Iya betul Bapak Ibu. Jadi artinya anak itu akan berkata, apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya disiplin misalnya, apabila saya datang tepat waktu, apa yang dapat saya dapatkan? Oh, mungkin dapat pujian atau mungkin dapat imbalan dari Bapak Ibu guru. Nah, yang kemudian yang ketiga, ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, ini eksternal atau internal Bapak Ibu? Internal, karena datangnya dari diri sendiri Bapak Ibu ya. Tepat sekali ini. Nah, maka ketika anak sudah muncul motivasi intrinsiknya, maka mereka akan berkata, saya akan menjadi orang seperti apa ya apabila saya melakukannya. Nah, ketika saya melakukan disiplin, saya akan seperti apa ke depannya. Kemudian restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu kembali dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika kita seorang atau anak mendapatkan masalah, kita akan menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Dan restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menemukan masalah sendiri. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini 9 dari ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi yang mereka lakukan adalah kesalahan apa yang mereka lakukan,
itu kemudian ditelusuri kembali untuk memperbaikinya. Yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga merupakan tawaran. Restitusi itu merupakan tawaran, bukan dari paksaan. Yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter. Kemudian yang kedelapan itu restitusi fokus pada solusi, pemecahan masalah, bukan mencari masalah. Permasalahan apa yang salah, siapa yang salah ya. Kemudian yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas, mengapa sih kita tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Setiap orang pasti punya jawabannya, ada untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sama halnya pertanyaan seperti ini, mengapa tidak peraturan saja, tetapi mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai keyakinan, maka kita harus menggerakkan seseorang. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di sini ada bentuk kesepakatan kelas. Yang hijau ini datang tepat waktu mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, yang terakhir adalah aktif dalam pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah tertib. Kesepakatan kelas yang kedua itu di sini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini bentuk kesepakatan kelas yang mana yang merupakan sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Yang hijau atau yang putih. Yang sudah berubah, ini awalnya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Tetapi mana yang sudah berubah menjadi keyakinan kelas dan diyakini bahwa hal itu adalah suatu hal yang baik untuk diterapkan. Terus sekali yang putih ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau datang tepat waktu mengucapkan salam itu sudah kesepakatannya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu kami datangnya dari diri sendiri. Keyakinan sudah diyakini oleh semuanya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Bukan lagi peraturan harus menghormati, harus mentaati peraturan seperti itu. Lebih jelasnya lagi, antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Ini maksudnya keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Tanggung, ya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu maksudnya adalah menghormati orang lain, keyakinan kelasnya ya. Bergantian dan menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain. Dan ada nilai keyakinan di sini adalah bersabar. Gunakan masker, nah, itu juga untuk kesehatan, keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Itu bagian dari keyakinan yang mana Bapak Ibu? Keselamatan dan keamanan. Baik, ini di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Pilihannya adalah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu diberikan kepada siswa. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu.
hukuman ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu merupakan hukuman lagi ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker karena tidak menggunakan masker ini. Hukuman lagi ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena itu mengganti barang orang lain yang sudah dirusaknya ya. Jadi konsekuensinya ya harus mengganti buku temannya yang sudah dicoret-coret. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena air tumpah tersenggol tidak sengaja ya pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi ya. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Jadi pakai sepatunya berbeda dari teman-teman lainnya. Harusnya kita menggunakan hitam, dia berbeda sendiri saat itu. Itu masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini sudah tepat atau belum ini? Konsekuensi atau hukuman? Lari keliling lapangan basket 2 kali karena sudah terlambat 10 menit saat mengikuti pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Kenapa dikatakan konsekuensi? Nah, karena untuk pelajaran PJOK itu kan biasanya sebelumnya ada pemanasan. Jadi kegiatan guru olahraga itu kan yang pertama itu harus ada pemanasan. Anak ini datang terlambat, belum mengikuti pemanasan, maka dilakukan suruh lari keliling lapangan. Itu tujuannya ada tujuan tertentu untuk pemanasan. Nah, ini lebih jelas lagi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa sakit fisik maupun hatinya, tersinggung, marah ya, untuk jangka waktu yang lama. Kemudian akhirnya timbul anak itu membenci kedisiplinan, lagi-lagi dihukum, nah, seperti itu. Yang keempat, paksaan. Mereka merasa terpaksa melakukan hal itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena sering dihukum. Akhirnya mereka anak ini berbohong untuk menyelamatkan diri supaya tidak dihukum. Ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi di sini adalah sesuatu yang terjadi itu membuat anak itu merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pada akhirnya anak menghadapi disiplin dan berubah stimulus menjadi tanggapan atau respon yang baik ya. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri menjadi lebih baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini anak dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi hanya untuk sementara waktu. Identitas gagal ini maksudnya adalah kalau kita menerapkan hukuman itu maka akan menjadi identitas gagal bagi murid kita. Sedangkan identitas sukses itu ada disiplin melalui konsekuensi atau kesepakatan yang dibuat. Ya. Untuk konsekuensi itu sebelumnya harus ada kesepakatan yang dibuat oleh siswa. Kemudian untuk restitusi itu merupakan pilihan untuk menguatkan murid. Jadi dalam jangka waktu yang dipanjang dan korban juga akan mendapatkan ganti dari hampir sama dengan konsekuensi ya, tetapi restitusi ini
melibatkan anak untuk memilih penyelesaian permasalahannya. Baik Bapak Ibu, pembelajaran yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelumnya kita akan ice breaking dulu ya, supaya mengembalikan semangat Bapak Ibu semuanya. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita melakukan ice breaking. Saya akan bertanya dulu, hewan apa yang paling kecil? Semut. Oke, kita gunakan semut itu kecil. Tangan seperti ini, kecil. Kemudian hewan apa yang paling besar? Gajah. Boleh. Oke, kita gajah itu tangan seperti gajah besar. Sambil berbicara ketika saya ngomong semut kecil, gajah besar. Oke, nanti yang salah gantian di sini, Bapak Ibu. Oke. Kemudian hewan apa yang paling pendek ya? Pendek, paling pendek. Kita gunakan kata apa? Hewan apa? Kelinci atau apa? Yang lain? Kelinci aja. Oke, kelinci. Kelinci pendek. Jerapah. Jerapah yang paling tinggi apa jerapah ya? Iya, jerapah. Karena lehernya panjang jadi terlihat tinggi. Oke, kita gunakan jerapah tinggi, kelinci pendek. Tetapi, nah untuk memulihkan konsentrasi kita berlawanan arah Bapak Ibu. Ketika saya menyebutkan semut kecil, tetapi tangannya seperti ini, kecil, ngomongnya tetap kecil, tetapi tangannya, seperti itu tidak. Jadi tidak sama dengan berkebalikan dengan. Oke, paham Bapak Ibu? Paham? Kita coba dulu. Semut besar. Ada semut besar. Kecil ya. Tangannya seperti ini tetapi ngomongnya kecil. Gajah besar. Ayo yang salah nanti suruh maju Bapak Ibu. Menggantikan saya di sini sebentar ya. Ulang lagi coba. Kelinci pendek, tapi tangannya gini pendek. Jerapah tinggi. Oke, sudah paham Bapak Ibu? Kita mulai. Yang salah maju di depan. Iya. Saya di tengah ini lihat. Gajah. Sama yang kecil. Gajah kecil kan? Oke. Semut. Jerapah tinggi. Kelinci pendek. Semut. Ya, terima kasih. Kita belakang lagi yang tadi disampaikan. Bebas. Semut kecil. Semut kecil. Jerapah tinggi. Kelinci sekarang setelah dua semut kecil, jerapah tinggi, semut jerapah kecil. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang sebentar ya. Sampai ada yang bingung, nggak ngomong. Cuma prakteknya saja. Iya Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Nah, Bapak Ibu ya, untuk eksplorasi konsep yang pembelajaran keempat adalah
adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah itu nanti breakingnya bisa dipakai untuk di kelas. Bapak Ibu, karena untuk menghilangkan kejenuhan dan memulihkan konsentrasi belajar lagi. Nah kebutuhan manusia, Bapak Ibu, di sini ada yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah di sini ada love and belonging. Kemudian yang kedua adalah penguasaan atau power. Yang ketiga ada kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kesenangan atau nikmat ya. Kemudian yang terakhir adalah bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tentunya memiliki kebutuhan. Seperti kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar? Iya, apa? Sayang. Disayang. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita, perlu pengakuan, perlu semuanya mendapatkan kasih sayang yang sama, tidak mau dibeda-bedakan. Kemudian kebutuhan hari-hari kita, apa Bapak Ibu? Seperti yang di depan kita ini. Iya, betul sekali. Makan, minum, ya, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Maksudnya dalam kebutuhan bertahan hidup, ya, atau survival. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau power. Nah, anak-anak kita kadang ingin menguasai teman-temannya. Ada Bapak Ibu di teman ada yang seperti itu? Ada, akhirnya mau bentuk geng seperti itu ya. Nah itu karena mereka menginginkan menguasai teman-temannya, ingin memiliki wilayah kekuatan saya. Nah, yang keempat, freedom atau kebebasan. Anak juga sama, anak didik kita juga ingin memiliki rasa kebebasan, bebas memilih cara belajarnya, gaya belajar mereka itu ingin bebas untuk memilih. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, tentu ketika di kelas ya, ada yang bermain-main sendiri. Itu pada dasarnya mereka ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Mereka senang main kapal-kapalan, maka bermain di kelas. Mereka senang pada main sepak bola ya, bola di kelas. Nah itu pada dasarnya apa yang dilakukan oleh siswa-siswi kita itu dalam hal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi baik orang dewasa maupun anak-anak, segala perilaku yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Proyek konsep yang kelima pada posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, posisi penghukum di sini guru yang dilakukan oleh guru adalah menghardik, menyakiti, menyindir siswa. Itu masuk dalam menghukum. Ya, kata-kata yang biasanya dilakukan oleh menghukum itu, kalau kamu tidak bisa, awas ya. Kemudian hasilnya mereka akan memberontak, menyalahkan orang lain, saling tunjuk-tunjuk. Itu gara-gara sini, gara-gara itu, gitu dan sebagainya ya. Nah, pada akhirnya akan berbohong. Nah, itu dalam posisi penghukum. Jadi yang diterapkan ketika kita menerapkan hukuman kepada siswa, itu siswa lama-kelamaan akan cenderung untuk memberontak. Berikutnya kaitan dengan dunia berkualitas, maka murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, biarkan sajalah, ya. Nanti juga pasti bu guru marah-marah lagi, pasti saya kena marah lagi. Dan dampak akhir kepada murid itu adalah
mengulangi kesalahannya akan dilakukan lagi karena sudah sering dihukum. Mereka akan merasa tadi memberontak. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi di sini guru akan berbuat menceramahi mereka dengan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini, loh kok kenapa hari ini telat lagi. Yang kedua, ibu merasa kecewa, bukankah kamu sudah berjanji kepada ibu guru bahwa kamu akan datang pagi, itu untuk keterlambatan, seperti itu. Jadi mereka akan merasa bersalah. Oh iya, ya. Hasilnya adalah menyembunyikan sesuatu, menyangkal dan berbohong lagi. Supaya apa? Bu gurunya tidak kecewa, bu gurunya tidak merasa disakiti oleh dia. Kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid itu akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan mengatakan, maafkan saya bu. Dampak pada murid itu, murid akan merasa rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga itulah sebagai teman. Kita menganggap murid itu seperti teman kita untuk membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru akan berkata seperti ini, ayolah kamu lakukan itu demi ibu. Masa kamu nggak sayang sama ibu? Masa kamu nggak kasihan sama ibu? Itu kata-kata seperti tujukan. Namanya posisi kontrol yang ketiga adalah posisi teman. Hasilnya mereka akan ketergantungan. Ketika guru itu tidak berangkat atau tidak ada, maka dia tidak akan mematuhi yang lain yang tidak dianggapnya seperti mendukung dirinya. Jadi kegiatannya yang tidak paham dengan dia atau tidak mendukung guru itu seperti ini. Jadi mereka akan membedakan dan tidak akan mematuhi yang lain. Jadi ketergantungan dengan guru tersebut. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Jadi kalau guru itu tidak datang, gak mau lah diajar oleh guru lain. Seperti itu. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak ibu atau guru-guru yang lain itu teman saya. Ternyata mereka lain, maka si anak tersebut akan mematuhi hanya dengan guru yang dianggapnya sebagai teman. Dampak pada murid itu membuat murid akhirnya lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru tersebut. Gurunya nggak berangkat ya udah malah dan sebagainya. Posisi yang keempat ini sebagai pemantau. Guru akan menghitung dan mengukur kemampuan. Guru akan berkata, apa peraturannya? Peraturan kelas kita itu apa? Harus datang tepat waktu guru. Sebelum pembelajaran yang aktif sudah hadir. Iya, seperti itu. Kemudian hasilnya, siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ada bapak ibu guru BK ini, kalau di sini kan tidak ada, dari guru kelas masing-masing itu kalau ada bapaknya, bapak ibu guru berangkat. Kita harus berangkat lebih awal. Jadi sistemnya kalau diawasi saja, kalau tidak ada, tidak diawasi, tidak akan melakukan. Berikutnya hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas ya. Murid itu meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata berapa banyak bintang yang sudah harus peroleh, berapa halaman yang harus sudah saya tulis itu. Ya. Kemudian dampak daripada penerapan posisi pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi mereka akan menghitung apa yang saya dapatkan dari hal baik yang saya lakukan.
Nah, untuk posisi kontrol yang kelima ini sebagai manajer. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer? Nah, ini Bapak Ibu, untuk posisi manajer itu guru biasanya akan menawarkan sesuatu. Jadi mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa ketika siswanya melakukan kesalahan. Nah, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, nilai-nilai apa yang sudah kita yakini di kelas? Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Jadi di sini posisi manajer itu tidak berfokus pada siapa yang salah, tetapi fokusnya pada pemecahan masalahnya, solusinya. Hasilnya maka siswa akan merasa kuat secara pribadi. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki sebuah kesalahan. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi siswa akan lebih mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu ketika kita berada di posisi manajer. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Dengan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah, ya di sini. Karena di sini kata-katanya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak akan merasa, oh iya saya bersalah, maafkan saya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu nggak benar melakukannya. Ya. Lagi-lagi salah, lagi-lagi salah. Nah, itu adalah posisi penghukum, ya. Jadi penghukum, jadi guru itu seperti apa ya? Yang namanya posisi penghukum itu menyakiti siswa baik secara verbal maupun verbal, ya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini posisinya di posisi teman, ya. Karena di sini anak dirangkul, ayolah demi bu guru, masa kamu tidak bisa. Jadi kita menganggap murid itu seperti teman. Oke, pertanyaan yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini berarti sebagai pemantau, ya. Jadi guru memberi imbalan hadiah. Ketika dia datang tepat waktu, akan beri stiker bintang. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi kita adalah di posisi manajer, ya. Karena di sini fokusnya pada penyelesaian masalah, mencari solusi bersama. Jadi kita memanggil siswa itu untuk mendiskusikan bersama pemecahan masalahnya. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir datanya. Lagi-lagi datang terakhir, lagi-lagi datang terakhir. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, ini posisi penghukum. Baik, pembelajaran yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas itu guru akan berkata bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika memanggil anak, ya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tinggal, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, untuk validasi kebutuhan,
Itu sini ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan. Jadi untuk validasi kebutuhan itu mengaitkan tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang seperti tadi saya jelaskan ya. Itu ada kebutuhan. Mereka itu melakukan tindakan di kelas pasti ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Masih ingat tadi 5 dasar kebutuhan manusia Bapak Ibu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang, cinta, dan rasa diterima, ya, love and belonging. Kemudian kesenangan atau fun. Terus, iya, survival itu kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian power, penguasaan, ya, seperti itu. Jadi kita identifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, maka memvalidasi kebutuhan mereka. Sebenarnya mereka itu melakukan hal seperti itu karena ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, contohnya anak bermain di kelas, maka dasar kebutuhan apa yang ingin mereka lakukan? Iya, kesenangan bermain seperti itu. Nah, maka di sini dalam validasi kebutuhan kita menanyakan, apa sih, kenapa sih kamu melakukan hal itu? Tentu kamu punya alasannya. Nah, alasannya apa? Senang guru. Nah, artinya anak itu memenuhi kebutuhan kesenangan atau fun gitu. Nah, setelah guru itu tahu mengajar bicara muridnya, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, mengaitkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dalam hal menanyakan keyakinan, guru akan melakukan tindakan seperti halnya, apakah hal yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nanti anak itu akan menjawab sendiri, oh tidak Bu, kira-kira keyakinan yang mana yang kamu langgar, dan seterusnya. Dan sampai pada akhirnya mereka akan menemukan jawaban dari permasalahannya sendiri. Tadi ya, dalam menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan, guru ini akan berperan menggeser identitas murid yang gagal menjadi identitas sukses. Ketika anak melakukan kesalahan, tentu mereka takut dengan apa ya yang akan dihukum, apa ya yang akan dilakukan oleh guru, jangan mau dihukum ini seperti itu. Jadi kita tenangkan mereka dulu, menstabilkan mereka dulu, ya, emosional mereka itu supaya terkontrol dulu. Nah, dari validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip bahwa perlu diingat Bapak Ibu, semua perilaku siswa itu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Maka guru itu akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dengan mengatakan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih dari ini, membuat heboh di kelas. Dan apa sih pentingnya buat kamu tentang keyakinan kelas? Ini kemudian teori kontrol itu menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, harus secara intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Maka mereka akan menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang mereka lakukan. Hal yang sudah saya lakukan di sekolah itu tentang penerapan budaya positif. Pembiasan-pembiasan di sekolah itu untuk budaya positif sudah ada ya Bapak Ibu. Yang pertama di sekolah kita sudah menerapkan 5S. Apa itu Bapak Ibu? Sapa, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun.
Kemudian kita juga telah menerapkan budaya positif. Setiap hari Jumat itu ada Jumat bersih, ya. Ada juga senam pagi ya, Jumat sehat dan Jumat beramal. Hari bersih sudah. Nah, untuk saya penerapan budaya positif yang saya lakukan di pengalaman saya adalah ketika kita akan melakukan penerapan budaya positif, kita harus membuat keyakinan kelas dulu, Bapak Ibu. Nah, di sini pembentukan keyakinan awal itu guru harus memahami dulu pentingnya keyakinan kelas, kemudian melibatkan seluruh siswa untuk ikut berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, anak dibuat kelompok, kemudian tiap-tiap kelompok mendiskusikan tentang keyakinan. Dan ini adalah aturan yang berdasarkan nilai-nilai yang telah diidentifikasi bersama. Kemudian anak menempelkan hasil kesepakatan kelas. Nah, dan finalisasinya hasil diskusi itu diterapkan. Untuk implementasinya, jadi untuk menerapkan aturan-aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari di kelas, kemudian guru dan siswa itu harus bersama-sama memastikan bahwa semua aturan itu dipastikan dipatuhi bersama. Nah, untuk evaluasi bersamanya, untuk berkalanya ya kita menilai efektivitas dari aturan-aturan tersebut dengan mengajak siswa untuk berdiskusi tentang masukan apa lagi yang diperlukan. Jadi keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas 3 itu ada penerapan disiplin, keyakinan disiplin, kemudian menghargai orang lain. Baik, untuk penerapan yang saya lakukan juga ada penerapan tentang segitiga restitusi dengan posisi saya berperan sebagai manajer. Nah, di sini ada kasus yang pertama. Ada kasus yang pertama dari kelas 3. Dari kasus yang pertama itu Barak bermain pesawat kertas di jam pelajaran sehingga teman-temannya merasa terganggu. Nah, dalam kasus ini, ini yang pertama dalam kasus penyelesaian masalah Barak bermain pesawat kertas. Itu di sini saya menanyakan, tadi Barak bermain di kelas itu bermain pesawat terbang. Nah, pesawat kertas ya. Pasti ada hal yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut, maka kita akan menguatkan dulu dengan menstabilkan identitas dengan menyatakan bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada lanjutan dari video. Berikutnya, saya menanyakan apakah yang dilakukan oleh Barak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati, seperti itu. Kemudian anak menjawab tidak, Bu. Nah, terus kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, ini anak akan menjawab dengan sendirinya. Mereka akan menjawab, oh iya Bu, keyakinan tentang disiplin. Nah, dan juga menghargai orang lain. Lalu kita menanyakan kembali, apakah disiplin dan keyakinan kelas kita itu untuk menghargai orang lain itu penting menurut kami? Nah, maka Barak akan menjawab, ya. Kenapa? Nah, mereka akan menjawab dengan sendirinya karena disiplin itu memang
sangat penting. Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu, ya. Kemudian menghargai orang lain. Jadi dengan perbuatan yang tadi tentunya mengganggu teman-temannya ketika belajar. Kemudian menanyakan untuk kesediaan mencari solusi bersama. Kira-kira apa yang akan Bara lakukan? Seperti itu. Jadi Bara akan meminta maaf kepada teman-temannya, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan apabila ingin bermain, dia akan bermain di luar halaman seperti itu. Jadi dalam kasus ini, ketika Bapak Ibu guru menemui permasalahan di sekolah, ada anak-anak yang melanggar dari keyakinan kelas, maka kita harus menerapkan posisi manajer, karena posisi manajer ini posisi yang paling tepat, sehingga anak ini akan merasa dihargai pendapatnya. Kemudian mereka juga akan menemukan solusinya secara mandiri dengan membacakan permasalahan yang ada. Demikian Bapak Ibu, itu adalah tentang aksi nyata yang saya lakukan di kelas. Yang pertama adalah menerapkan keyakinan kelas, kemudian ketika ada permasalahan maka mengaitkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan memposisikan diri sebagai manajer dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua tentang materi yang telah saya sampaikan, silakan. Ya, gimana Bu Emma? Ya, saya mau bertanya. Saya memahami ya, posisi manajer adalah posisi yang paling baik dalam memecahkan masalah seperti yang tadi Ibu Dian jelaskan. Tetapi saya menemukan siswa yang mungkin cukup luar biasa, seperti kasus itu yang kelas 5 ya, Ajril, yang dia itu kan suka memprovokasi atau mengajak teman-temannya untuk berbuat hal yang kurang baik. Apakah saya bisa menerapkan posisi kontrol sebagai teman untuk pendekatannya, atau mungkin posisi lain sesuai dengan situasi kondisi yang ada? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya dari Bu Helma. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi bagaimana ketika kita menemukan siswa yang hiperaktif, kemudian dia itu menguasai teman-temannya, ya, emosinya seperti tidak terkontrol. Jadi bolehkah kita menerapkan posisi yang lain? Tadi 5 posisi kontrol. Bapak Ibu ingat, 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, kemudian manajer, kemudian ada lagi posisi memantau. Jadi di sini posisi yang terbaik adalah memang posisi manajer. Jadi apapun situasi dan kondisinya, ya, ketika kita sudah memahami dan berada di posisi manajer, ya lebih baik menggunakan posisi manajer dengan menggunakan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Mereka itu
ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan emosinya, stabilkan identitas dulu. Jadi penerapannya tetap, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan, mungkin kalau belum mempelajari posisi manajer, Bapak Ibu tentu masih menggunakan posisi dengan pendekatan teman, karena kayaknya lebih akrab gitu dengan siswa. Tetapi di sini ketika kita menerapkan posisi teman, nanti kedepannya mereka akan tergantung dengan Bapak Ibu guru yang dianggapnya sebagai teman dan mengabaikan yang lain, guru yang lain tidak menghargai yang lain, seperti itu. Jadi ketika kita sudah paham dengan posisi manajer, ya lebih alangkah baiknya memang seharusnya diterapkan sebagai posisi manajer dengan langkah segitiga restitusi yang tadi Bapak Ibu pelajari. Gimana Ibu Emma? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ya, sudah cukup. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya di sini mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama, belajar bersama ya Bapak Ibu. Tidak ada maksud untuk menggurui, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih juga untuk kebersamaannya hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dian Novita yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang dan mungkin menyinggung Bapak Ibu semua. Kiranya cukup sekian dari saya. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Bambayano 3 akan menyampaikan tanggapan terhadap kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Dian Novita Kurniasih, SPD MPD pada tanggal 8 Juni 2024. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, karena ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan kita, khususnya dalam rangka membangun budaya positif di sekolah SD Negeri Bambayano 3 ini. Jadi budaya positif bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan kondisi fondasi yang harus ditanamkan, dijaga agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan mendukung bagi setiap siswa untuk berkembang. Ya, budaya yang baik akan menciptakan suasana belajar yang kondusif, menginspirasi siswa untuk mencapai prestasi terbaik mereka, baik secara akademik maupun non-akademik, dan memperkuat karakter yang positif di lingkungan sekolah SD Negeri Bambayano 3 ini. Sebagai kepala sekolah, saya berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya setiap upaya yang bertujuan untuk memperkuat budaya positif di sekolah kami,
dengan adanya program guru penggerak ini telah memberikan banyak wawasan baru tentang bagaimana kita dapat mengimplementasikan praktik-praktik terbaik di kelas dan di seluruh aspek manajemen sekolah. Kami berencana untuk mengadopsi berbagai program dan strategi yang telah diusulkan dalam kegiatan ini untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah kami, seperti adalah tentang restitusi, tentang manajemen kontrol diri, dan lain sebagainya. Saya sangat berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh komunitas sekolah, khususnya di SD kami. Kami akan terus mendukung, mengikuti tindak lanjut dari hasil kegiatan ini agar dapat memberikan inisiatif dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama dan memberikan dedikasinya. Semoga upaya ini dapat memberikan serta membangun budaya positif di sekolah, khususnya SD Negeri Mulyanoto ini, serta memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan peserta didik kita, sehingga mereka memiliki jiwa yang mandiri, yang kuat, serta bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Dan terakhir, saya terima kasih kepada Ibu Dian Nopita Kurniasih yang telah memberikan serta wawasan yang baik, terutama memberikan pemahaman tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di SD negeri kita ini. Semoga Bapak Ibu guru dapat menerapkan dengan penuh tanggung jawab, sehingga sekolah kami akan mendapatkan perkembangan yang baik tentang budaya positif dan dilaksanakan secara kontinu. Ke depan akan memberikan dampak serta perkembangan bagi dunia perkembangan, khususnya di dunia pendidikan yang kita laksanakan ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Helma Kusumawati SPD. Saya rekan dari Ibu Dian Nopita Kurniasih SPD MPD. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Nopita Kurniasih SPD MPD atas pemaparan materi dalam diseminasi budaya positif. Banyak hal yang saya pelajari. Salah satu contohnya adalah penerapan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya memahami bahwa posisi manajerlah yang terbaik dengan langkah segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan. Selama ini yang saya lakukan di posisi teman dalam menyikapi permasalahan tanpa saya sadari bahwa itu membuat ketergantungan antara siswa dengan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses selalu buat Ibu Dian Nopita Kurniasih SPD MPD.